Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami di YouTube Edward Humas Taruna. Dan kali ini kita akan mendatangkan tamu yang sangat luar biasa, ya kan? Begitu viralnya, yaitu Katon Bagaskara. Apa kabar Katon? Alhamdulillah baik kan? Alhamdulillah baik. Coba diperkenalkan dulu dengan penonton. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katon Bagaskara. Kelahiran 20 Juni 2006. Jadi umur saya sekarang ganjil 17 tahun. 17 tahun. Siap. Ganjil 17 tahun. Siap. Bagaimana rasanya di usia-usia muda udah banyak fans itu, bagaimana? Rasanya sih siap, bangga lah pokoknya sepertinya. Bangga dan senang lah. Semoga kedepannya bisa lebih menambah lebih baik lagi fans, bisa menambah karir. Muda tuh sebenarnya banyak yang pengen viral, pengen itu. Kira-kira Katon ada rasa, wah saya beruntung nih masuk Taruna nih, ya, bisa? Ada nggak sih rasa seperti itu? Seperti itu pasti ada kan? Pasti ya. Pasti ada, bangga saya masuk dari SMA Taruna kan. Kalau bukan karena di SMA Taruna, belum tentu saya bisa seperti saat ini. Sebenarnya yang paling support daripada kesuksesan Katon sekarang ini siapa sih sebenarnya? Siap, Komandan Adri ya. Banyak kan, seperti Komandan Salim, Komandan Edward sendiri, dan banyak lagi yang lain kan. Oke. Bagaimana respon dari orang tua setelah melihat, oh anak saya ini seperti apa? Bangga sekali kan, bangga dan sangat senang, dan sangat terima kasih kan. Oke. Mendukung gitu. Mendukung, kalau mendukung itu sangat mendukung ya. Sangat bersyukur ya, alhamdulillah kan. Sekarang bisa dikatakan gimana lah itu dan pokoknya. Gak bisa diungkapkan kata-kata. Gak bisa dikeluarkan kata-kata. Menarik sekali. Sebenarnya keseharian Katon itu bisa sampai ke Taruna seperti apa? Siap, keseharian Katon di desa itu Katon sangat sederhana kan. Katon tuh di rumah tuh sering bantu orang tua. Di kebun petani kan. Oh petani. Petani kan. Petani apa itu? Petani kopi kan. Petani kopi. Sedang. Jadi untuk seharian sebelum masuk Taruna itu biasanya kegiatan Katon itu apa aja? Seharian tuh ke kebun dan bantuin orang tua di kebun, bantuin nenek biasanya kan. Minum kopi. Nenek masih hidup. Masih kan. Oke. Bapak, ibu apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi berarti terbantah lah ya kalau seumpama masuk SMA Taruna itu mahal atau seperti apa? Kalau orang tua itu bukan masih per bulan kan? Iya. Per tahun kan? Karena kopi itu kan setahun sekali kan? Oh iya betul. Per tahun, setahun sekali. Kira-kira satu tahun itu berapa? Kurang lebih tergantung kopinya juga dan Katon kurang tahu, tapi insya Allah cukup lah kan. Pokoknya kalau masuk SMA Taruna itu bohong kata orang itu mahal, biaya besar, bohong kan. Buktinya Katon yang sederhana mampu ya kan? Sadar. Mampu untuk membiayai sekolah, secara kan uang makan, SPP ya kan, SMA Taruna itu Katon lancar gitu kan, bisa luar biasa sekali. Walaupun sekarang sudah ada penghasilan lain. Alhamdulillah bisa membantu pada orang tua. Iya, alhamdulillah. Syukur ya dari fans Katonnya. Siapa namanya? Kupon Lovers. Coba siapa dulu? Halo Kupon Lovers. Kupon. Yang menarik itu kupon. Kupon itu apa sih sebenarnya? Kuda Poni Lovers dan Kuda Poni. Kenapa kamu dipanggil Kuda Poni? Siap, waktu pertama saya dipanggil Kuda Poni itu karena saya tuh memakai pin Kuda Poni kan. Seperti pin ini, tapi pinnya Kuda Poni dan itu waktu itu saya pulang sekolah ketahuan sama Komandan Adri itu pakai pin itu, maka di situ saya langsung disebut Kuda Poni. Kuda Poni itu. Tapi memang suka gak dengan kuda-kuda kayak gitu, apa boneka kuda gitu kan, yang seperti kuda ini yang ada dalam ramai-ramai, memang suka? Suka, agak suka dan. Sejak kapan sukanya? Sejak pertama itu ada. Sejak viral itu ya. Sejak viral itu jadi menarik nih, jadi bahan. Saya itu pertama itu dan jalan-jalan waktu pesiar itu jalan-jalan dan lihat aja di tempat-tempat jual-jualan itu dan pernah gitu dan lihat, kayaknya lucu ini, bisa ditempel juga di baju ini kayak jadi pin ini, kayaknya asik kayak ini. Oh iya. Warnanya cute, Kuda Poni. Pasang aja dulu, saya beli. Maka saya pasang gitu kan. Itu awal mulanya. Oh, jadi berawal dari ketahuan menjadi berkah ya, jadi ya. Sampai sekarang
Karena kemarin sempat ada video ya, ada yang main-mainkan kuda poni kemudian ketangkap gitu kan. Karena awal video itu pada dasarnya nggak sengaja ya kan? Nggak sengaja. Itu bukan settingan, bukan sama sekali. Memang itu benar-benar terjadi. Awalnya itu dan itu buat konten sepatu endorse kan. Nggak tahu itu dan ada itu. Pas ngobrol-ngobrol lagi bikin konten, pas di video nggak tahu dan ada itu lihat pin itu langsung di tengah video itu. Tengah video itu langsung ngomong. Saya aja memang cerdas tapi dan Adri itu ya langsung ada bahan itu ya. Langsung connect ya. Iya langsung connect, luar biasa ya. Mau mantap juga ya dan Adri. Itu awal mulanya. Awal mula kuda poni itu sudah. Oh. Sekarang kelas berapa sih? Siap. Udah kelas 12 ya, tingkat 3 tuh. Oh, udah. Berarti berapa tahap lagi udah lulus? Kemana rencana? Siap menjadi abdi negara, seorang tentara. Masuk tentara ya? Sesuai cita-cita, sesuai dengan basic sekarang ya kan? Karena cita rata-rata kan anak taruna SMA Taruna Batu Raja tuh cita-citanya ke TNI, Polri, dalam sekolah dinasan ya kan? Nah, mereka dipersiapkan dari awal dari kelas 10 SMA, kelas 10 ya. Awal-awalnya dulu ini menarik ini ya. Masuk di sini SMA Taruna tuh kan, masuk posisi masih polos. Kalau sekarang kan sudah enak tuh, udah gagah, udah ganteng gitu kan. Pakaian bisa rapi. Apalagi sekarang komandan kompi punya talikur. Nggak semua orang dapat talikur itu kan. Ya. Kalau masuk awal dulu kayak catar dulu, nangis nggak sih? Gitu lah, sedih pokoknya. Awal masuk Taruna itu kalau masih di bawah 3 bulan itu dan rasanya tuh sedih, pengen pulang, lihat orang tua kangen, jadinya kayak nggak betah di sini dan. Jadi banyak hal-hal yang dipikirkan sampai sempat nggak betah juga. Ya? Pernah kepikiran ingin pindah dan, tapi setelah itu dijalani terus usaha, ikhtiar, sholat, ingat pada Allah, doa. Alhamdulillah setelah 3 bulan itu baru rasa nyaman. Jadi kalau menurut Katon dan kalau masih di bawah 3 bulan itu belum ada rasa nyaman sih dan, karena kita belum bisa menyesuaikan. Tapi kalau udah lebih dari 3 bulan, Katon jamin pasti betah sih dan. Ya, memang menurut pengalaman kami, makanya itulah salah satu alasan kenapa dalam jangka 3 bulan itu orang tua tidak boleh nelpon anak dari awal, gitu. Nelpon anak, komunikasi atau menjenguk ke sekolah gitu kan, karena agar nanti kalau seumpama anak itu memang sudah mentalnya sudah bagus ya, jadi boleh mereka menemui orang tua, nelpon orang tua lewat HP pembina itu. Pada dasarnya yang namanya di Taruna itu kan yang paling identik di Taruna itu apa? HP. Tidak bisa bawa HP. Bagaimana sih sebagai seorang siswa yang awal-awal dulu kan, yang biasanya tidak tinggal dengan HP, kemana-mana bawa HP, makan bawa HP, kemudian sekolah harus ditinggal itu semua. Ya rasanya tuh kayak hambar, kayak apa, sedih ya kan. Biasanya tuh kan bisa makan megang HP, lagi apa tidur megang HP. Makanya di sini nggak ada kegiatan. Tapi baguslah kita nggak pegang HP dan, karena kita bisa fokus. Kalau ada waktu luang bisa belajar. Kalau sore-sore kita biasanya main HP terus sama kawan-kawan nongkrong. Kalau di Taruna kita bisa olahraga, lari. Kalau malam biasa kita begadang sampai jam 1, jam 2. Di Taruna kita malah belajar, jam 11 tidur. Jadi bagus untuk kesehatan juga mata dan pokoknya kalau kontrol mata dan pokoknya kalau masuk ke Taruna itu nggak main HP, bukannya kita kayak tersiksa ya, tapi bagus lah untuk saya dan, karena kita bisa menjaga kesehatan kita bisa fokus sama cita kita bisa belajar 100% dan jadi tidak terganggu oleh dunia luar. Dan pelatihnya pun kan seru-seru ya kan. Jadi hukumannya itu kayak naik batang sawit bilang jadi tidak ulang lagi lah, atau apa usiul lah ya kan. Jadi kalau lupa handphone itu kan, karena ya kita tidak kena tindak tapi kita lihat teman itu kan kadang
lucu dia sampai lucu ya. Lagi tawa. Pelatihnya menarik di sini. Buat di sini walaupun kita nggak bisa bawa HP tapi seneng juga karena teman-teman banyak kan nggak ada yang kalau biasanya kan kalau satu main HP semuanya nggak main HP. Jadi kan semuanya tuh nggak ada yang main HP jadinya enak dah. Iya. Jadi sama rata dan jadi kalau nggak ada kegiatan ya ngobrol duduk kayak zaman dulu dan zaman masih berbakal masih terjaga dan mata terjaga, makanan terjaga di sini kan kita makan mie nggak boleh, makan pedas terlalu pedas nggak boleh. Karena apa? Untuk menjaga kesehatan kita. Makan mie kan memang banyak mengandung pengawet, jadinya bagus untuk kesehatan. Pokoknya semenjak saya masuk Taruna nih, saya dulu kurus ya kan. Iya, dulu kurus. Berat badan cuma 42 kilo. Tinggi dulu masuk 160 dan setelah masuk Taruna, alhamdulillah berat badan sekarang saya 58. 58. Jadi berapa kilo itu? Tinggi badan alhamdulillah sekarang 67 dan. Udah 67. Bisa dan. 67 berarti ideal. Pas ya. Lebih 1 kilo aja. Iya, bisa lagi kan. Bisa lagi kan. Masih proses juga itu. Bisa dan. Oke. Berarti sudah kelas 12 ini persiapan udah lumayan matang. Alhamdulillah kan kalau udah kelas 12 kan agak mulai santai dan kegiatan sekolahnya kan udah agak berkurang kayak bimbelnya agak udah berkurang. Jadinya kita tuh tetap pembinaan militer tuh dan dilatih untuk fokus sama cita-cita kalian. Basic, ada waktu luang kalian belajar apa psikotes, besi, akademik, di kelas, belajar. Pokoknya sekarang tuh dilajari semua. Pokoknya Taruna ini semuanya dilajari tentang militer pokoknya. Jadi untuk mengejar cita-cita kita ingin jadi abdi negara itu peluangnya besar kalau di SMA Taruna. Karena kita fokusnya juga untuk belajar sekolah juga fokus, tapi ke militer juga fokus. Militer juga fokus dan ketuhanan juga fokus. Sama itu pesat pasti dan. Iya. Sholat 5 waktu saya dulu aja dan nggak pernah sholat di rumah. Jujur aja dan. Sholat itu paling satu hari itu cuma sholat maghrib. Tapi sekarang di Taruna sholatnya 5 waktu wajib. Dulu awalnya malas ya Allah sholat semua yang lagi tidur seru sholat tapi semenjak udah dari tingkat 1, tingkat 2 udah kebiasaan alhamdulillah kecanduan sholat jadi sholat itu kayak apa namanya ada yang ganjel gitu kebutuhan kalau nggak sholat itu rasanya kurang ya. Iya. Itulah benar berarti bisa karena biasa bukan karena lawan rasa malas sedang. Iya. Nah dengan masuk itulah mentalnya ya kan Jadi dengan di SMA Taruna kita berlatih, belajar, membiasakan diri dan kita bisa membatasi diri gitu kan. Selain jadi gagah yang pertama anak Taruna itu kalau keluar itu kayak kakak foto dulu gitu kan. Karena secara beda dengan anak-anak SMA yang luar gitu kan, apalagi yang anak-anak yang memang jarang dia latihan yang rutin itu kan. Kalau di Taruna dia kalau sudah pakai seragam dia keluar adalah anak-anak lain itu pasti siapapun gitu. Umpama dia keluar temu ada kesempatan kak boleh foto dulu gitu kan. Itu enak di Taruna itu walaupun secara ini kalian ya masih SMA gitu kan, tapi ada kebanggaan tersendiri dan manfaat tersendiri, berkah sendiri, ilmu sendiri gitu kan. Pokoknya sukses selalu ya. Apa ada kesan-kesan atau pesan-pesan untuk yang ingin masuk Taruna, anaknya yang ingin dititipkan ke Taruna mau seperti Kak Karton? Siapa ada dan apa? Bagi kalian yang anak orang sederhana atau orang tidak mampu, nggak usah takut biaya mahal masuk SMA Taruna. Karton, anak orang petani bisa masuk Taruna. Nggak terbiaya, tergantung niat dan usaha kalian. Kalau kalian mau terus berusaha, rezekinya itu pasti ada. Jangan takut karena ekonomi, karena Allah ada yang selalu melindungi kita dan selalu memberkati kita. Jadi dengan semangat itu rezeki itu datang, itu yang tidak disangka-sangka, kan? Begitu juga dengan orang tua. Karton saya rasa. Dengan kalau contoh ada rasa malas, hilang rasa malas kerja itu ya kan. Anak saya perlu biaya sekian. Sebenarnya habis berapa sih? Per bulannya itu kurang lebih itu dan SMA Taruna ini sekitar 1.400.000 itu udah keseluruhan saya 1.400.000 keseluruhan apa aja itu uang makan, uang SPP, asrama,
itu udah termasuk bimbel, eskul, sama uang-uang kalau untuk kita dibayar laundry ya. Itu udah termasuk semua itu dah. Iya, jadi makan tinggal pakai aja ya kan? Makan tinggal makan, pakai tinggal pakai aja. Tinggal pakai. Pokoknya tinggal tergantung di kita itu manfaatkan. Mau manfaatkan fasilitas itu ya kan? Lagi kita terus berusaha dan tidak malas. Orang kartun anak orang sederhana ya kan? Dia sekolah yang makan tinggal makan, pakaian tinggal pakai gitu kan, mampu ya kan, apalagi yang istilahnya yang lebih di atas karton gitu kan orang tuanya, tapi perlu mental dari anaknya sama semangat juang dari orang tuanya. Luar biasa sekali, semoga sukses dan setelah ini makin tambah followers. Main YouTube enggak? Belum main YouTube ya. Nanti kalau sudah enggak kesibukan sekolah lagi dikembangkan juga di YouTube. Kan? Sekarang kira-kira udah berapa followers ini? 100k. Sudah 100k? Sudah 100k? Wow, luar biasa ya. Padahal waktu sempit. Waktu sempit IB waktu itu IB 2 minggu cuma itu yang di rumah. 2 minggu di rumah, masuk lagi sampai sekarang. 2 minggu di rumah ya masuk langsung sampai sekarang udah 100 kan, dan sekarang tidak bisa membuka lagi, tidak bisa buka HP, tinggal di Komandan Adri, akun Komandan Edward, akun Komandan Salim. Paling kalau habis live itu dicari namanya nama itu ya Katon Bagaskara. Waduh, udah nambah follower saya. Jadi pesan dulu nama ini dulu di follow. Jangan lupa di follow ya TikTok saya Katon Bagaskara dan IG-nya Bagaskara.36. Bagaskara.36. Itu TikToknya, YouTube-nya belum. Ini subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel YouTube-nya Edward Humas Taruna. Saya gini ya, saya salut dengan SMA Taruna 1. Pertama mental. Jadi tamat SMA, kemudian dia umpama nggak bisa dia kuliah, kemudian dia kerja. Begitu dia kerja, maka sebulan 2 bulan dia berjuang untuk bertahan itu. Padahal mereka digaji itu nggak kerja. Seenak apapun kerjaannya dia berjuang 1 bulan 2 bulan untuk mempertahankan diri, maksudnya biar bisa menyesuaikan kerja ini nggak enak, kerja ini enak gitu kan. Karena mereka ya tadi belum terbiasa. Tapi kalau di SMA dia keluar dari SMA Taruna, saya rasa seperti itu yang nggak betah itu tadi udah bisa diantisipasi ya kan. Karena udah biasa, dan kalau masalah lembur, capek. Pokoknya kegiatan 4 itu udah biasa. Kalau awal-awalnya memang ya kita merasanya sih kayak aduh nggak ada waktu istirahat. Tapi kalau udah jadi kebiasaan tuh kayak udah biasa aja lah. Kayak kegiatan itu kayak sehari-hari dah. Kayak sehari-hari udah, karena mental sudah bagus karena udah kebiasaan juga, jadinya tuh kayak nggak ada beban dan nggak ada beban. Kegiatan walaupun sepadat tahun kayak nggak ada beban. Jadi saya menyangka seperti ini. Sudah kerja nanti ada rasa nggak betah, pasti dia merasa ini, saya di Taruna 3 tahun loh, lebih berat ya kan, kegiatan padat, lebih disiplin, 3 tahun saya yang bayar sanggup, apalagi ini yang disiplinnya seberapa, kegiatannya seberapa, tetapi saya yang digaji apalagi pasti betah, apalagi kalau gajinya lumayan ya kan. Jiwa juangnya yang sangat luar biasa ya kan. Kemudian SMA Taruna itu menyalurkan siswa-siswa ya. Contohnya kartun kan. Dicari kartun ini ada basic entertain ya kan. Ada cepat-cepat viral gitu kan. Cepat-cepat viral apa aja cepat viral dari kartun langsung dikembangkan oleh pelatih dan pembinanya. Ya. Bagaimana pendapatmu untuk siswa? Siswa itu kan ada yang nggak betah ya kan. Apa penyebabnya? Penyebab mereka nggak betah itu dan nggak baik-baik dan satu, karena mereka tuh terlalu majah pada orang tua kan, jadi belum bisa membiasakan diri. Kedua, karena mereka itu orang pemalas. Kenapa orang pemalas? Karena di sini disuruh rajin, nggak mau rajin, jadi orang pemalas.
Jadi sampai tua aja mereka bakal bisa jadi orang rajin. Iya. Di sini kita bisa jadi apa namanya, di sini kita belajar bisa menjadi orang yang disiplin, rajin dan kreatif. Nah kalau menurut saya yang orang nggak betah-betah itu karena itulah, dan karena nggak bisa dari orang tua, manja sendiri, ya kan? Karena apalagi takut kita pada takut capek, takut semua betul. Tapi bagi orang yang terus bertahan sampai tambah sini, Katon ajukan luar biasa, dan karena di sini memang butuh jiwa-jiwa pejuang dan jiwa-jiwa petarung, Iya. ingin membahagiakan orang tua Dan secara fisik ya kan, karena mereka kena hukum terus, jadi fisiknya udah fisiknya luar biasa. Sudah. Sudah. Bisa pelatih itu ketemu dengan itu, dia pelatih itu karena hukum. Pelatih itu datangnya hari Senin, setiap hari Senin tidak terus, hari Senin tuh dicari ya, dicari terus sampai ketemu, biar dia tobat bener. Siswa Taruna itu disiplin, karena pelatihnya itu sangat perhatian sekali. Sudah. Jadi kalau seumpama pelatih itu datang hari Senin, dipanggil itu, panggil lagi. Dipanggil, ditanya pelanggar nggak hari ini? Ditanya kayak gitu kan? Iya. Nggak ada katanya. Ditanya lagi teman-teman, ada pelanggar nggak? Yang ini nggak ada dah. Nah, Kalau ada Katon umpama yang dipanggil. Sudah. Jadi Katon, jadi nanya dengan Katon dulu dia. Nanya sama Katon dulu, nanya kejujuran kan? Iya. Kalau Katon jujur, masih kena tidak, tapi dengan agak ringan. Agak ringan. Tapi kalau Katon berbohong ya kena tidak juga dan tapi berat sama lagi, dan depan sama dan. Oh iya. Jadi kalau kayak orang-orang yang sering pelanggar itu kayak udah ditandain Aden, gimana berubah nggak sikapnya? Yang lain juga ada antisipasi juga dan. Jadi dipanggil, perhatian sekali pelatih kalian ya. Pokoknya setiap hari itu pelatih meter itu pasti ada datang, pasti ngecek di barak, ngecek setiap amakan, apakah udah namanya ada pelanggar enggak, apakah mereka rapi enggak di baraknya. Oh, pas sampai ke barak-barak mereka diajarin semua ya. Padahal di barak itu udah ada pembina sipirnya kan. Tapi karena namanya perhatian mereka pada kita tuh jadinya dicek semua kan. Dicek semua di dalam baraknya ya kan, tempat tidurnya. Sudah. Jadi bagaimana kalau seumpama dia pelatih kalian ngecek itu gimana? Kalau pelatih mau ngecek itu namanya ukur ya Pak. disik gitu kan. Karena dikit aja diukur, sampah satu ini aja jadi masalah. Jadi masalah. Sampah secuil itu jadi masalah. Cukup botol aja jadi masalah. Apalagi kalau ada sampah plastik gitu kan. Cukup botol aja jadi masalah. Kena semua dan. Kena semua. Bisa nggak kau praktekkan dan Adri yang lagi ngecek gimana? Gimana kalian ini? Barak aja kotor udah kayak kapal pecah gitu bagaimana? Apa kan mau saya bantai kalian? Ya kalian semua keluar, berlama merayap. Itu gue masuk merayap kalian semua. Merayap punggung, balik kanan, lagi tiap itu, merayap punggung tuh, belakangnya dan. Tapi bagus juga untuk fisik itu dan. Iya. Jadi berarti kalau seumpama ini kalian kalau cek, nah nanti ada. Tapi diberitahu dulu kan? Beritahu dulu dah. Akan ada cek barang gitu. Bilang katanya, kalau kemarin tuh gini, panggilnya satu orang, atau tingkat 2 atau tingkat 3 biasanya tuh. Kamu bilang ke barak, suruh rapin barak. Kemarin kasih waktu 5 menit bersihin barak. Barak lagi berantakan 5 menit, dan rasanya kayak apa? 5 menit itu rasanya cuman, waduh 5 menit. Barak berantakan lebar, banyak orang tuh dan. Iya. Cuma 5 menit, kadang tuh untung karena itu jiwa korsa kompak, jadi cepet dan semuanya. 5 menit selesai semua. Iya, sekian ratus orang kerja semua yang ambil sampah satu aja, ada yang ngepel, ada yang merapiin ini ya kan. Mau bagi tugas, ya kalian yang di sebelah situ bersih sana dalam ya, langsung diatur strategi langsung pokoknya selesai begitu. Dan Adri masuk, alhamdulillah ada tutup botol 1. Gagal semua gara-gara tutup botol 1. Kata kalian barunya lapor udah bersih, kemarin kayak gini jadi. Oke, kalian mantang saya, lapangan kalian semua, lepas baju, di situ ada fisik dan mental udah terbentuk di Taruna itu di situ lah. Iya, luar biasa ya. Tapi orang tua pasti bangga. Di mana lagi, dan kita baru SMA udah dapat gelar Taruna, kalau bukan SMA Taruna. Masih SMA udah dapat gelar Taruna. Semoga bismillah aja nanti pas tamat jadi Taruna Akademi misalnya. Betul. Akademi militer kayak AKPOL, AAL, AAU, Akmil semua aja. Iya.
Nah, katanya kalau tiap tahun ada kunjungan ke akademi ini ya. Siapa ada ya? Waktu study tour itu dan biasanya tuh di awal-awal bulan setelah tahun baru gitu. Oh. Nah, kami angkatan kami dan kemarin tuh study tour itu ke Akpol, ke AAL, ke AAU, sama ke apa kemarin tuh banyak dan pokoknya lupa dan pokoknya seneng banget dan kapan lagi kita bisa mengunjungi instansi kayak gitu. Kamu kembali itu pasti itu bonus. enak bener pokoknya di Bali itu nyaman dan. Yang jelas ke Akpol, ke AAU, AAL itu ya secara ini kan kalau bukan kita secara dinas atau sekolah secara dinas pendidikan seperti itu kan belum tentu bisa masuk sana. Kita kucuk-kucuk kita datang sana ya kan. Ya minimal pasti agak sulit itu walaupun ini. Kalau Taruna itu biasanya identik kata orang ini identik dengan kekerasan itu. Sebenarnya bagaimana pendapat Katon sendiri? Kalau pendapat saya dan enggak juga dan tergantung identik kekerasan karena kita kan SMA Taruna itu semi militer bukan kekerasan dan tapi kita tuh kalau ada pelanggaran dan kalau kita nggak ada pelanggaran nggak mungkin kita ditindak di lapangan dan tapi kalau kita ada pelanggaran kita kena hukum bukan juga hukumannya tuh ditampar atau ditendang tapi di push api, dijungkir, diguling, dirayap itu fungsinya ada semua dan kayak jungkir itu jungkir kan biar kita nanti bisa apa namanya roll kalau merayap itu nanti kalau kita menjadi tentara nanti biar kita bisa merayap kalau ada perlu terbang-terbang itu dah. Tapi saya itu semua ada manfaatnya. Ada manfaatnya semua. Ya. Push up apalagi karena saya saja pakai push up, pull up ya kan tentara sit up, lari itu kan baik semua ada sebenarnya. Kalau kita nggak ada pelanggaran, kita baik seperti sini, kita nurut taat peraturan, nggak mungkin kita mendapatkan tindakan itu. Nyaman-nyaman aja itu. Nyaman aja dan. Kata orang SMA Taruna itu katanya main kota fisik enggak ya enggak sama sekali karena Katon udah 3 tahun 3 tahun hampir 3 tahun dikit lagi genap 3 tahun bulan 6 nanti masuk sini 1 tahun lagi sekarang Katon ini angkatan ke-15 yang sekarang udah kelas 12 ya kan 12 sih udah angkatan 17 yang kelas 10 sekarang ada 17 tahun SMA Taruna berdiri dan sampai juga ke Katon luar biasa sekali dan semangat pokoknya untuk Katon terus belajar. Sebenarnya persiapan apa saja kalau yang sudah ada dalam diri Katon untuk persiapan nanti tamat Katon udah banyak persiapan untuk bagian fisik ya. Mental sama untuk bagian di akademi, psikotes, semuanya harus udah Katon siapkan. Semoga nanti kalau rezeki Katon dimudahkan oleh Allah. Ya. Tapi yang jelas usaha, ikhtiar, latihan itu ya sebagai syariat. Tapi untuk kesuksesan, keberhasilan itu tergantung Allah SWT yang kuasa ya kan. Tapi yang jelasnya Allah tidak akan memberikan suatu percuma saja, ya pasti ada usaha, ada perjuangan, mungkin bisa diuji seperti itu kan dari Allah. Sama seperti kalian belajar, pejuang kalian belajar, seperti itu. Yang paling ini kalau di SMA Taruna itu yang paling berat ini ya, kalau pelanggaran yang paling berat itu apa? Hukuman atau pelanggaran kan? Iya, Pak, ini hukuman yang paling berat kalau bagi seorang siswa. Bagi Katon seorang siswa hukuman yang paling berat itu adalah sikap tobat dan sikap tobat. Atau di sini Taruna itu namanya tancap bumi. Tancap bumi. Kepala di bawah, tangan di pinggang kayak gitu dan itu yang paling ini ya. Pelanggarannya udah berat dan kalau sudah tancap bumi. Sudah hampir diberhentikan ya. Sudah. Itu yang paling terberat itu kalau sudah sampai diberhentikan ya. Sudah. Itu menurut Katon karena darah semua pulang ke leher, sakit, kepala sakit itu dan begitu ngangkat langsung pinter karena darah sudah turun di kotak semua itu. Karena alhamdulillah langsung kakinya udah nggak ada lagi, udah buntu. Katon waktu itu ada pelanggaran kawan berantem waktu itu kan. Iya. Ada kawan yang berantem semuanya kan ditaruhnya namanya jiwa korsa. Satu yang bermasalah semua akan kena imbas. Iya. Jadi seluruhnya kena tancap bumi. Tobat kan, kami satu angkatan nggak mau lagi berantem.
Maksudnya saudaranya. Ini sama pelatih ya. Sudah. Yang dia apa? Tancap bumi. Sikap tomat. Sikap tomat itu. Sudah. Ya, tancap bumi kalian bilang. Sudah. Jadi begitu ngangkat langsung pinter. Sudah tahu kan di kepala ada manfaatnya ya kan. Jadi segala sesuatu yang diberikan oleh pelatih itu pasti ada manfaatnya untuk diri sendiri, untuk diri kita yang dibina. Jadi bukan berarti keras, kata dibilang orang keras itu bukan kelempang-kelempang terus masuk rumah sakit, bukan. Tapi mereka dibilangnya keras itu mereka dihukum untuk mendisiplinkan, tetapi ada efek tersendiri gitu. Kurang lebih kemarin itu 12 hari kalau nggak salah. 12 hari. 12 hari sampai ke sini pas ke-13 harinya sampai ke Batu Raja. Sampai ke Batu Raja. Jadi ya apa wisata pendidikan. Wisata pendidikan. Kalau di sini namanya tuh study tour. Study tour. Wawasan kebangsaan. Baik, untuk Kupon Lopers dan seluruh pemirsa yang ada di rumah, demikianlah tadi untuk wawancara kita, pertemuan kita kepada seorang siswa dari SMA Taruna Tunas Bangsa Batu Raja yang dikenal ya, yang dikenal oleh banyak orang. Jadi kalau di SMA Taruna itu gak ada yang kenal mana dan Edward gitu, cuma segelintir orang. Siapa? Oh, saya itu kenal lo dengan siapa? Dengan Katon, dengan Jerry, dengan Regen. Nah, nanti ada kesempatan lain kita undang-undang yang lain, ada Jerry, ada Regen, Pandi. Ya, nanti kita undang-undang lain di kesempatan waktu. Sementara ini baru Katon dulu kami sajikan dan suguhkan. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.